warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siska Fitriana dari Kampus Institut Agama Islam Qomarul Huda Baku, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, dosen pengampu Bapak Ansor MPD. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang filsafat dan tafsir tematik Quran Surah Al-Imran ayat 104 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu filsafat. Filsafat secara etimologi. Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah cinta akan kebenaran dan kebijaksanaan. Kenapa filsuf sering sekali disebut dengan lover of wisdom atau pencinta kebijaksanaan? Dalam hal ini didasarkan karena mereka sangat mencintai akan kebenaran dan kebijaksanaan. Hal ini didasarkan karena mereka sangat mencintai kebenaran akan suatu pengetahuan, sehingga mereka selalu memusatkan perhatian mereka untuk selalu berpikir kritis dan mencari kebenaran yang hakiki. Selanjutnya yaitu dari sisi terminologi. Ada banyak sekali definisi tentang filsafat, salah satunya yaitu dari Ghazalba. Menurut Ghazalba, filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, dan universal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu radikal. Radikal berasal dari kata radix yang berarti akar. Jadi, bahwa proses berpikir itu secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang kedua yaitu sistematis. Sistematis ini bersifat runtut, logis, terstruktur, dan berkesinambungan, sehingga suatu konsep yang dihasilkan dapat dipahami dengan mudah. Yang ketiga yaitu universal. Universal ini berarti menyeluruh. Jadi, filsafat itu harus dikaji secara menyeluruh, sehingga hasil yang dihasilkan, konsep yang dihasilkan pun melalui proses berpikir filsafat benar-benar utuh. Selanjutnya, menurut Mahmud, filsafat adalah aktivitas manusia dalam mempergunakan akal pikirannya sebaik mungkin untuk mengetahui dan menjawab secara mendalam segala persoalan. Dari definisi ini bisa kita pahami bahwa pertama dari berfilsafat itu adalah akal. Akal ini kemudian kita gunakan secara maksimal untuk menggali, untuk mengetahui, dan menjawab segala persoalan. Dari definisi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa berfilsafat dapat dimaknai sebagai pemikiran yang khas, yaitu universal, radikal, dan sistematis untuk mengetahui kebenaran yang hakiki. Selain itu, filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berminat, mencapai kebenaran pengetahuan yang asli atau hakiki tentang segala sesuatu. Dalam konteks ini, mengapa filsafat sering sekali disebut dengan Mother of Science atau induk dari segala ilmu pengetahuan? Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tafsir tematik Quran Surah Al-Imran ayat 104 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Yang pertama, Quran Surah Al-Imran ayat 104. Manusia diperintahkan untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Dalam Al-Quran, hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dalam Islam, ini sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab manusia memiliki bawaan dalam berbuat kebaikan dan beriringan dengan berbuat kejahatan. Jika tidak ada yang menjadi pengingat, maka manusia bisa jadi terjerumus dalam kemaksiatan. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Secara umum, Quran Surah Al-Imran ayat 104 ini menggambarkan landasan untuk berdakwah dalam Islam. Dakwah sendiri merupakan ajakan kepada manusia untuk selalu beriman dan beramal soleh. Pada dasarnya, amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi salah satu upaya untuk menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah masyarakat. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi atau sebagai langkah preventif menghilangkan kemungkaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mendapatkan dampak yang lebih besar. Dalam menafsirkan surah Al-Imran ayat 104 ini, terdapat berbeda pendapat dari beberapa mufasir. Salah satunya tentang siapa yang harus berdakwah. Misalnya seperti yang ditemukan dalam kesimpulan studi digital Library UIN Bandung. Ibnu Katsir dan Rashid Rida mempunyai pandangan yang sama bahwa setiap orang wajib untuk berdakwah. Sedangkan Quraisy Syahid menunjukkan bahwa sebagian yang berarti khusus kepada orang-orang yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Melansir Suara Muhammadiyah, disebutkan bahwa dalam tafsir Al-Mana, makna lafaz minkum dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104 ini dimaknai sebagai min bayyinah yang berlaku kepada setiap umat muslim. Ini bukan hanya berlaku untuk sebagian saja, sebagaimana pendapat mufasir yang lain. Menurut Al-Qutubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Bayan Al-Quran, ayat amar ma'ruf nahi mungkar pada dasarnya tidak dikhususkan kepada umat Islam saja. Pada ayat lain, perintah untuk mengajak kebaikan dan menolak kerusakan juga dialami oleh umat atau bangsa sebelumnya, meski tidak disebutkan secara spesifik. Di dalam kesempatan yang lain, mencegah kemungkaran dijelaskan dengan sangat baik oleh Al-Ghazali. Beliau menuturkan bahwa kemungkaran tidak bisa dicegah dengan menciptakan kemungkaran yang baru. Dalam satu tulisannya, Cak Nur menggambarkan amar ma'ruf nahi mungkar ibarat dua mata koin yang saling mengisi satu sama lain. Mencegah kemungkaran pun mesti dilakukan dengan cara yang baik-baik, lembut, tidak dengan paksaan, dan dikenal secara umum. Setelah melihat dari tafsir beserta penjelasannya, ada beberapa kandungan pokok dari surah Al-Imran ayat 104 diantaranya. Pertama, nilai-nilai ilahiyah tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus disampaikan secara persuasif, lemah lembut, dan santun dalam bentuk ajakan yang baik. Cara ini sangat penting untuk menampilkan keilmuan yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, menganjurkan berbuat kebaikan saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Siapa saja yang ingin mencapai kemenangan, maka ia terlebih dahulu harus mengetahui cara untuk mencapainya. Yang ketiga, hal-hal yang baik atau sewajarnya diperintahkan. Begitupun sebaliknya, baik yang memerintahkan dan yang mencegah akan bisa lebih efektif jika penguasaan akan pemerintahan bisa mengambil peran secara maksimal. Yang keempat, di antara umat Islam hendaknya ada orang yang bertugas melakukan dakwah dengan mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Yang kelima yaitu
kebijaksanaan, dan pemaaf, akan mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan, baik untuk pelakuannya maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kemungkaran dan kejahatan pasti akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat lingkungannya. Yang terakhir yaitu hukum pelaksanaan dakwah bagi umat Islam adalah fardu kifayah. Artinya, jika ada yang telah bertugas melakukan dakwah, maka berarti umat Islam secara keseluruhan telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan memperoleh keberuntungan. Apabila tidak ada yang melakukan dakwah, maka dosalah semua umat Islam. Selanjutnya dalam surah Ar-Rum ayat 30. Menguraikan tentang penafsiran surah Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menjelaskan soal fitrah penciptaan manusia sebagai makhluk yang beragama. Allah SWT berfirman yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Pada hakikatnya, setiap manusia lahir ke dunia ini dengan membawa fitrah berupa keyakinannya kepada agama. Demikian ditegaskan pada ulama tafsir ketika menjelaskan tentang maksud ayat tadi. Seiring berjalannya waktu, maka fitrah yang telah Allah tetapkan tersebut maka tetap atau berubah tergantung kondisi lingkungan di mana manusia itu berada. Nabi Muhammad SAW menegaskan, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah beragama Islam, maka tergantung kedua orang tuanya yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Dari keterangan hadis tadi dijelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam kondisi beragama Islam. Agama itu fitrah yang sudah ada sejak manusia itu lahir, bahkan ketika mereka masih berada dalam kandungan. Demikian ditegaskan dalam ayat lain. Begitu melekatnya fitrah berupa agama ini di dalam diri manusia, maka meski seorang larut dalam pelukan nafsu duniawi yang sering sekali melenakkannya dari ajaran agama, atau bahkan melupakannya pada Tuhan, pada saat tertentu akan muncul kerinduan dalam dirinya untuk kembali kepada agama, kembali kepada Tuhannya. Sekian untuk pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Saya Siska Fitriana mengucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.